Siswa sekalian, untuk materi hari ini tentang potensi sumber daya alam dan maritim Indonesia akan disampaikan oleh Ibu Restu Parulian. Ya, kalian ikuti dengan teliti, kalian ikuti dengan serius, ya, apa yang beliau sampaikan, dan ikuti semua perintah atau tugas yang beliau sampaikan. Tugas itu nanti kalian kirim melalui Google Classroom. Jadi tugas yang disuruh oleh Ibu Restu nanti kalian kirim melalui Google Classroom. Ya, selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pelajaran hari ini. Kita pelajaran kelas 7, yaitu mengenai potensi sumber daya alam Indonesia. Kalian ketahui potensi sumber daya alam Indonesia dapat dikelompokkan menjadi sumber daya udara, tanah, air, sumber daya hutan, tambang, dan sumber daya laut. Baik, kita lanjut. Di sini Ibu tampilkan peta persebaran sumber daya alam Indonesia. Kalian bisa lihat ada biji besi, ada emas dan perak, fosfat, garam, dan yang lain sebagainya. Di sini tersebar di Pulau Indonesia. Nah, lanjut. Kalian lihat di sini ada sumber daya air dapat menjadi beberapa jenis, yaitu air sungai, air danau atau telaga, air laut, air hujan, air salju, dan air tanah. Kita lanjut. Indonesia memiliki beragam jenis tanah. Ada tanah yang subur, ada yang tidak subur. Ini ada tanah gambut. Coba kalian lihat mana yang tanah gambut. Nah, di sampingnya coba kalian lihat di sini. Tanahnya ini berasal dari bahan yang organik yang selalu tergenang atau rawa, tergenang air ya nak ya. Di sini kekurangan unsur hara dan sirkulasi udaranya tidak lancar. Di sini tanahnya kurang baik untuk pertanian. Kemudian ini ada tanah marga. Kamu lihat di sini, di samping kanan sini, ini adalah batuan kapur. Karena hujan tidak merata, ini terdapat di lereng pegunungan dan dataran rendah seperti di Solo. Ini kurang bagus juga untuk tanaman. Lanjut, di sini ada tanah kapur rezina. Nah, ini di sini juga kurang bagus untuk tanaman. Kamu lihat lagi di sini ada tanah endapan atau tanah aluvial. Di sini tanah ini tanah yang subur. Ini terdapat di Jawa bagian utara, Sumatera bagian timur, Kalimantan bagian barat dan selatan. Nah, ini ada tanah yang berwarna merah. Ini adalah disebut tanah terra rosa. Ini tanahnya subur juga. Ya, ini terdapat di Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sumatera. Kemudian di sini ada terdapat tanah humus. Ini adalah dari bahan organik. Dia berwarna hitam. Pasti kalian sudah tahu ya. Di sini cocok untuk pertanian. Banyak terdapat di Pulau Jawa juga. Ada tanah vulkanis, kalian tentu tahu ya, yaitu dikeluarkan oleh gunung berapi. Tanah ini sangat subur dan sangat cocok untuk pertanian. Kemudian ada tanah pozol, tanah laterit, tanah pasir. Kita lanjut sekarang hutan. Apa yang kalian ketahui tentang hutan? Ya pastinya di situ banyak tumbuh-tumbuhan, jenis tumbuh-tumbuhan ya nak ya. Tumbuhan di Indonesia itu banyak sekali jenis, ada ribuan jenis. Bahkan ada yang belum kita eksplor bagaimana itu manfaatnya. Nanti coba kalian
menjadi seorang peneliti ya nak ya. Untuk meneliti tumbuhan di kita itu bisa jadi tanaman obat. Oke, kita lihat di sini, hutan Indonesia memiliki luas sekitar 99,6 juta hektar. Jadi sekitar 52% dari luas wilayah Indonesia. Banyaknya dijumpai itu di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Oke, jenis hutan berdasarkan iklimnya. Kalian lihat di sini ada gambar. Ini adalah hutan hujan tropis. Kenapa dibilang hutan hujan tropis? Karena di sini banyak sekali air. Karena dia sewaktu-waktu dia bisa turun hujan. Kemudian ada hutan musim. Nah, kalian lihat di bawah ini. Ini contoh jenis adalah hutan musim. Kemudian hutan sabana atau savana. Bukan ayam ya nak ya. Hutan sabana atau savana. Nah, ini adalah hutan sabana, yaitu hutan yang ditumbuhi hanya beberapa tumbuhan saja. Di sini biasanya di daerah Afrika. Di Indonesia juga ada, yaitu di Nusa Tenggara. Oke, kamu lihat di sini ada hutan bakau atau mangrove. Apa gunanya mangrove? Ya, untuk menahan abrasi laut. Ya. Oke, dan juga di sini untuk tempat perkembangbiakan ikan-ikan telur, ya. Lanjut. Apa manfaat langsung hutan? Kalau manfaat langsung hutan tentu saja yang kita ambil adalah kayu. Dan kayunya itu penting sebagai bahan produksi. Itu manfaat langsung hutan ya, nak ya. Kalau manfaat tidak langsung, itu ada yang namanya fungsi klimatologis, fungsi orologis, fungsi strategis, fungsi estetis, fungsi hidrologis. Nah, oke. Kalau manfaat secara langsung tadi itu nak nih, ini adalah pohon meranti nih. Pohon meranti digunakan untuk apa? Untuk pembuatan rumah. Ya, ini kamu bisa lihat pintu. Nggak hanya pintu saja ya nak ya. Yang alat-alat rumah tangga, meja, kursi. Ya. Kemudian ada rotan. Kalian tahu rotan? Nah, seperti ini adalah bahan bakunya rotan. Dibuat untuk apa rotan? Bisa juga untuk kursi, alat-alat rumah tangga, ya, atau penggebuk. Ya, pernah kalian lihat, ya, nak ya. Oke, manfaat tidak langsungnya itu, nah ini, klimatologis itu sebagai penyegar atau pembersih udara, ya, hutan. Kalau orologis itu sebagai penyaring atau pembersih air. Kalau strategis itu sebagai sarana pertahanan dan perlindungan dalam peperangan. Nah, ini kalau ketika dulu ya, zaman penjajahan. Kalau fungsi estetis itu adalah keindahan, sarana rekreasi. Oh, pernah gak ke Kebun Raya Bogor? Nah, ya, itu adalah fungsi estetis. Kita menikmati keindahan alam di Kebun Raya Bogor, pohon-pohonnya, seperti itu. Kemudian fungsi hidrologis itu adalah hutan berperan sebagai menyimpan air hujan. Jadi, hutan itu banyak sekali manfaatnya. Baik, kita lanjut. Sekarang yaitu sumber daya tambang di Indonesia. Beraneka bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Aktivitas pertambangan telah menghasilkan banyak penghasilan atau devisa bagi Indonesia. Contohnya apa ya nak ya? Sumber daya tambang di Indonesia. Contohnya minyak bumi dan gas alam. Kemudian batu bara. Nah ini adalah biji besi. Ini minyak bumi ya nak, ini gas alam contohnya. Ya ini penambangan sumber daya alamnya. Dan emas tentu saja kalian tahu ya emas. Nah di daerah di manakah di Pulau Indonesia yang paling banyak penambangan emas? Tentu saja di Papua. Oke, kita lanjut. Sekarang potensi kemaritiman Indonesia. Maritim tahu ya nak ya, yaitu laut. Nah luas laut Indonesia itu mencakup 2/3 dari luas wilayah Indonesia. Nah, cukup luas bukan? Jadi, untuk mendapatkan penghasilan tidak hanya di darat saja, di laut kita juga bisa explore untuk menjadi bahan penghasilan juga ya, nak ya. Potensi sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan tapi juga bahan tambang yang berada di bawah permukaan laut.
Jadi tidak hanya di darat saja barang tambangnya, tapi di laut juga ada, ya. Kemudian kekayaan yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut yaitu berupa perikanan, contohnya mangrove. Nih, betul ya. Ini perikanan, ini adalah apa ya nak ya? Ini lobster. Indonesia terkenal loh lobsternya yang sangat kualitasnya bagus. Makanya ada di ekspor ke luar negeri, ya. Kalau di luar negeri kan maunya yang segar-segar ikannya. Kemudian terumbu karang. Nah ini terumbu karang Indonesia itu sangat terkenal ya nak. Seperti yang ada di Bunaken. Nah situ. Nah di situ adalah terumbu karang yang indah. Di situ hutannya laut di situ, ya nak ya. Oke, kemudian ada garam, tambak garam, ada rumput laut. Nah ini adalah salah satu contoh sumber kekayaan alam di laut. Kita lanjut. Nah, sekarang giliran tugasmu. Nah, bagaimana tugasmu? Tugasmu hari ini yaitu menggambar peta persebaran sumber daya alam barang tambang di Indonesia, yaitu minyak bumi, gas alam, emas dan perak, terumbu karang, dan mangrove. Maksudnya apa di sini? Kamu menggambarkan peta Indonesia, kemudian kamu tandai di manakah di daerah Indonesia yang terdapat yaitu barang tambang minyak bumi, kekayaan alam minyak bumi di mana kamu tandai. Kemudian gas alam kamu tandai. Memakai gambar boleh. Kemudian emas dan perak. Kemudian terumbu karang. Kemudian mangrove. Di buku gambar. Kemudian beri keterangan pada gambarnya. Ya, ini misalnya emas dan perak kamu tandai. Di mana itu contohnya emas dan perak? Yaitu contohnya misalnya di Papua. Kamu bikin gambarnya emas dan perak. Kamu tandai ini adalah emas dan perak. Nah, kemudian minyak bumi juga di mana? Daerah mana saja yang menghasilkan minyak bumi, kemudian gas alam. Nah, ini hanya 5 saja ya nak ya. Minyak bumi, gas alam, emas dan perak, terumbu karang, dan mangrove. Ini saja yang kamu gambar, kamu tandai, beri keterangan. Nah, pengumpulannya ini yaitu 1 minggu dari sekarang. Berarti mulai dari Jumat, ini tanggal 4, sampai ketemu nanti Jumat lagi, kalian sudah harus selesai. Ini di foto ya nak ya. Di foto kemudian kamu upload di GCR. Nanti ibu akan buat linknya. Baik, ini saja materi hari ini ya. Ibu harapkan kalian mengerjakan dengan baik. Ya, gambarlah, tidak di copy. Gambarlah sendiri. Mau jelek, mau bagus, itu kamu hasilnya sendiri. Baik, itu saja yang ibu sampaikan materi hari ini. Semoga dapat dipahami dan kalian mengerti. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba tes lagi dulu. Kenapa? Nggak boleh. Kameranya posisinya ya? Posisinya lupa. Maaf. Respon refleks gitu. Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum.
kita kembali ke materi hari ini, yaitu mengenai potensi sumber daya alam Indonesia.